Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma shalli ala sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh wal hadirin. Jamaah salat subuh rahimahullah. Jelas suaranya? Marilah puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita iman Islam dan walafiat sehingga kita bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala yakni masalah salat jamaah. Semoga langkah ikhlas kita menjadi catatan amal kita di akhirat kelak yang akan mengurangi kubur kita, yang akan memberikan hati saat kita nanti di hari kiamat dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian para pengikut yang dia muliakan. Ini suara dalam suara luar. Enggak ada teman di Bapak Ibu sekalian, semoga sehat selalu. Kelihatannya subuh kali ini kita lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Kita karena Ramadan, kita karena iman kita yang hari demi hari bertambah. Mudah-mudahan hari demi hari kita meningkatkan level ibadah kita. Kalau anak-anak itu main game itu ada level 1, kalau dia bisa melewati level 1 dia naik level 2. Level 2 dilewati, ya, skornya bagus, dia naik level 3. Nah begitu pun kita dalam beribadah. Beribadah kita ini jangan seumur hidup kita hanya level 1 saja. Paham nggak maksudnya Pak? Bu, level 1 maksudnya gimana? Level 1 ini maksudnya ya kita hanya melakukan ritual ibadah yang hanya menggugurkan perintah saja. Tarawih 20 plus 3 rakaat. Mudah kita laksanakan. Ya, mau hanya tarawih yang seperti lah 7 menit kelar. Ada tuh ya, 7 menit kelar. Itu sebatas menggugurkan kewajiban. Ya. Entah Allah a'lam rukunnya masuk atau tidak. Yang pasti sekarang beredar video itu bahkan di televisi sudah lihat. Tumakninahnya tidak ada. Tumakninahnya tidak ada. Padahal tumakninah itu berhenti sejenak dalam ruku, dalam sujud, bangun dari ruku, sujud, duduk, itu ada tumakninah. Jadi kalau tumakninahnya tidak ada, apa batasan tumakninah? Kata ulama, sedikitnya mengucapkan 1 kali tasbih, subhanallah, atau subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal azim, atau yang panjangnya subhana rabbiyal azim. 1 kali itu sudah tumakninah. Tapi kalau kita lihat, nah itu baru level 1. Jadi hanya menggugurkan kewajiban. Nah sekarang kita taikin nih level 2. Jadi sholatnya tidak hanya sholat wajib saja, ditambah sholat sunnah. Sholat sunnahnya yang belum pernah kita lakukan, coba kita lakukan. Yang belum pernah kita kerjakan, coba sedikit-sedikit kita kerjakan. Yang paling utama, karena sholat nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, di yaumul hisab, amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka amalan yang lain bagus. Tapi
semuanya fasadat, jelek semua. Tapi kata Allah, lihat dulu nih sholat sunatnya, terutama sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib yang mana tuh? Bu, Pak, sholat sunat rawatib yang mana? Sholat sunat yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum maupun sesudah, qobliyah maupun ba'diyah. Dalam hadis yang rawatibnya muakkad, yang pahalanya besar hampir mendekati pahala wajib, itu ada 12. Ada berapa? Apa aja tuh, Pak? Subuh tadi kita mengerjakan sholat sunnah nggak? Qobliyah. Ya, qobliyah 2 rakaat. Itu muakkad, pahalanya hampir mendekati pahala wajib. Rakaat al-fajr kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Bayangkan. Itu baru salat sunatnya doang. Bagaimana salat subuhnya, salat wajibnya? Jadi dunia ini kecil bagi Allah dan besar pahalanya, melebihi besarnya gunung, melebihi luasnya langit dan bumi. Karena lebih besar dari bumi beserta isinya. Heru minan dunia wa ma fiha. Jadi kecil dunia ini. Jadi cukup ditebus dengan sholat rawatib qobliyah 2 rakaat. Itu baru sholat subuh. Makanya ada ulama, kalau kita kesiangan pun katanya, kita tidur subuh aja nggak kedengeran, nggak ngantuk, kita bangun. Ya, bahkan udah masuk isra suruh ya, lewat 1 jam seperempat misalnya gitu pulang 6. Itu tetap kita bangun, kita kerjakan dulu sholat qobliyahnya yang subuh tuh. Itu saking utamanya tuh. Kita taikkan level ibadah kita. Jangan cuma wajib doang dikejar, sunnahnya. Karena nanti di yaumil qiyamah ditanya, lihat dulu tuh kata Allah, sholat sunnahnya ada enggak? Karena sholat sunnahnya itu nanti menjadi penolongnya. Qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, apalagi? Habis subuh apa? Zuhur. Zuhur qobliyahnya berapa rakaat, Pak? Biasanya 2. Naikin levelnya sekarang, Pak. Berdasarkan hadis pernah kita bahas, ya Pak, masih kan enggak? Bahkan saya lihat ada yang belum mengamalkan. Qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Naikin dulu level ibadah kita. Jangan bocah doang main game level 3. Ya. Makanya ajak anak kita ajarin juga. Ya, salat qobliyah zuhur. Itu muakkad, pahalanya besar, mendekati pahala wajib. Apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan, berlipat ganda. Dibayar oleh Allah pahala sholat sunat, amalan-amalan sunat di bulan Ramadan dibalas dengan pahala wajib. Jadi kita mengerjakan sholat sunat di bulan Ramadan itu sama dengan kita melaksanakan sholat wajib di bulan biasa. Luar biasa, jangan disia-siakan Ramadan ini. Ya, belum tentu Ramadan depan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Maka kita maksimalkan, kita naikin level kita. Zuhur qobliyahnya jadi 4 rakaat. Dasarkan Pak. Makanya saya usul, Pak, PDKM ini ada timer ya. Jadi dikasih waktu. Jadi kadang-kadang kalau datang terlambat, lihat alarm timer. Menjelang iqomah ada berapa menit? 1 menit masih kejar sholat. Ya. Makanya datangnya tepat waktu. Ya, jadi sebelum azan kita sholat. Datang ke masjid, sebelum duduk ke dalam masjid, adabnya kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Kerjakan di bulan Ramadan sama dengan kita sholat wajib. Ya, tahiyatul masjid. Azan, selesai azan, kita kerjakan sholat apa? Qobliyah. Zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Jadi lihat
Zuhur ba'diyahnya selesai sholat zuhur, kita melaksanakan sholat sunnah lagi tuh. Ba'diyah. Berarti subuh, zuhur 4, tambah lagi ba'diyahnya 2, udah 8. Itu sama. Ya, itu mu'akkad. Ya, pahalanya besar. Zuhur, asar goir mu'akkad. Qobliyahnya goir mu'akkad. Ba'diyahnya ada enggak asar? Habis sholat asar, sholat sunat enggak? Haram. Yang coba-coba di Mekah. Haram. Ya. Kecuali mungkin qadha apa ya. Karena kita pakai adaan. Adaan itu tunai. Kita kerjakan sesuai waktu on time. Ya. Kalau qadhaan itu membayar sholat yang tertinggal. Ya. Meskipun sebagian ulama istirahat. Asar, Maghrib ada qobliyah? Ada, tapi qobliyahnya goir muakkad. Muakkadnya apa? Ba'diyahnya. Ya, kerjakan juga goir muakkadnya kerjakan, silakan. Ya, asar juga sama tadi, qobliyahnya juga kerjakan saja. Ya. Pahalanya cuma tidak sebesar pahala yang muakkad. Ya. Kemudian Maghrib ba'diyahnya kerjakan, qobliyahnya kerjakan, ba'diyahnya kerjakan. Udah berapa? 8, 9, 10 berarti ya. Maghrib 10. Isya qobliyahnya kerjakan enggak? Kerjakan juga karena itu sunnah, tapi goir muakkad. Ya, goir muakkad. Ba'diyahnya kerjakan karena itu justru itu muakkad. Nah, itu yang disebut dengan 12 sholat sunat nanti yang akan menolong kita. Bahkan ditambah dengan yang goir muakkadnya tadi berapa rakaat. Ya. Masya Allah. Saya sebelum melanjutkan materi kita selalu memberikan motivasi tentang sholat, karena sekali lagi sholat adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaumil qiyamah. Ya. Kebiasaan kita di dunia ini akan meringankan jawaban-jawaban kita, memudahkan kita menjawab apa yang ada dalam tubuh. Ya. Bahkan ketika kita akan menjelang sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, kita diutamakan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut kalau kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jarang kita ucapkan? Karena orang meninggal itu nanti mengucapkan apa yang biasa dia ucapkan. Kalau ucapannya bagus, dia ucapannya nanti ketika meninggal dia ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi kalau kalimatnya jelek, suwe misalnya, mau meninggal ngomong suwe. Atau yang bahaya latah. Bahayanya lagi latahnya barang-barang orang sebutin. Ibu, hati-hati tuh. Mau meninggal satu maut, malaikat napas di leher, latahnya. Karena ada di TV ya, di media sosial kita lihat. Yang gila HP kecanduan handphone, game, ya anak-anak sampai sakaratul mautnya itu masih tangannya masih kaku begini, seperti mau mijat apa? Handphone. Karena kebiasaannya begitu. Itu terbukti itu. Jadi kalau kita biasa mengucap la ilaha illallah, insya Allah nanti ketika wafatnya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita menalkin diri kita sendiri. Maka setiap ba'da sholat jangan lupa zikir doa. Saya lihat zikir di sini itu ba'da sholat. Ya. Zikir wiridan ba'da sholat itu kadang-kadang nyampe Allah mantas salam doang. Saya nggak tahu di dalilnya dari mana. Ya, Allahumma lantas jalan malah. Karena habis Allah mantas salam langsung kabur. Kenapa nggak diterusin dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah 33 kali, 41 boleh, 21 boleh, yang penting ganjil. 7 aja boleh. La ilaha illallah, afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir
cicilan dari handphone. Kalau kebiasaan kita main handphone ini bahayanya, ya bacain apalagi lagi puasa, status orang, bukain status, maaf yang nggak paham kan? Kalau di WA itu ada status, paham ya? Ngerti ya? Di Facebook juga ada. Bahaya nih, hati-hati nih. Karena ketika kita buka iklan itu udah macam-macam tuh, ya. Terus bapak-bapak nih, hati-hati. Jadi iklannya itu udah macam-macam. Kita nyetel di YouTube ceramah aja iklannya nanti nggak senonoh tuh, ya. Itu kalau lagi berpuasa bahaya. Nah, kalau bisa kita download dulu, kita matiin datanya, baru kita setel video-video ceramah. Jadi iklan nggak masuk, ya. Hati-hati. Lagi status bini orang gitu, status lagi orang dibukai, foto-fotonya diintipin. Nah itu udah merusak puasa. Ini puasanya, ini puasa apa nih Bu? Laparnya ditahan nggak lapar? Saum Ramadan itu, saum itu dalam Islam itu menahan diri dari lapar dan haus. Berarti lapar ditahan, haus ditahan. Tapi ada yang lupa. Selain lapar dan haus dan segala hal yang membatalkan puasa juga ditahan. Apa yang membatalkan puasa? Bukan cuma makan dan minum doang. Itu udah definisi gitu. Udah arti dari puasa, udah baku gitu. Puasa adalah menahan diri. Jadi puasa itu pasif. Sholat mah aktif. Tunggang, sujud, ruku. Itu aktif. Rukun puasa ada dua. Ada yang aktifnya memang. Satu niat, kedua menahan. Udah. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Niat itu aktif. Kita baca dalam hati. Boleh kita lafalkan. Nama itu soman qadin anak-anak ibadah syafi Ramadan. Haji sanad lillahi ta'ala. Itu aktif. Setelah itu pasif. Kita nahan aja, udah sah puasa kita. Nahan ngintipin HP. Karena merusak segala yang membatalkan puasa. Ya. Banyak yang membatalkan puasa itu. Dari HP aja udah banyak orang membatalkan puasa. Nah, belum lagi lidah kita puasa kan nih? Nah, karena kata Nabi, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'al." Betapa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus doang. Karena apa? Tadi benar, nahan lapar dan haus doang. Dia lupa yang membatalkan puasa yang lain. Lidahnya masih ngomongin orang. Udah wajib itu udah. Gue mau ngomongin, nyeritain sama baik, nyeritain sama ngomongin, ya. Jadi lidahnya juga harus puasa. Bahkan ada yang disebut dengan shaumul khas. Ada shaumul am, shaumul khas, shaumul khas. Shaumul am itu puasa kayak anak-anak kan, yang nahan lapar haus doang. Udah beneran aja langsung tuh nasi setumpuk diembat. Itu emang anak-anak begitu, wajar. Yang umum dia bisa menjaga lisan. Yang khas dia bisa menjaga lisan. Puasa khusus nih, orang-orang khusus. Ada lagi tapi khas. Khusus dari khusus. Dia bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan lidahnya dari ngomongin orang, perilakunya, akhlaknya, tapi juga hatinya, pikirannya, tidak mikirin yang jelek-jelek, tidak berburuk sangka meskipun dalam pikiran, meskipun dalam hati. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan puasa puasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita kontak waktu dulu. Saya mau menyampaikan ada satu sholat sunat lagi yang saya nggak tahu seumur hidup Bapak Ibu sekalian sudah mengerjakan atau belum. Karena dalam mazhab belum baik, belum ditanya. Mazhab apapun ini mensahihkan hadisnya. Ya, hadisnya banyak, bukan hanya satu. Ya. Sekarang kita sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di musola di tempat kita sholat, tidak beradab hingga waktu syuruk. Waktu syuruk itu, waktu isyraq itu adalah 1 jam kurang lebih 1 jam 15 menit setelah sholat subuh. Dan setelah kita zikir itu bisa kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah,
15 menit setelah azan subuh kita sholat dulu. Sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isra. Dan tahu utamanya apa? Mau naik haji, mau umroh, maunya lagi mau umroh gratis, mau haji gratis, kerjakan sholat subuh. Kata Nabi, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Kita lihat. Jadi syaratnya tadi apa? Syaratnya sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, tidak batal wudu, kemudian sholat isra. Dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholata al-ghadata fi jama'ati summa qa'ada yazkurullah. Barang siapa sholat subuh di jamaah berjamaah, semua qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah hatta tatlu syamsi, hingga terbit matahari. Jadi syuruk itu ditandai dengan udah terang di langit, udah terang. Kita nengok ke belakang, nengok kiblat, nengok ke belakang, udah terang. Atau tadi kalau lewat jam kurang lebih 1 jam 15 menit. Sekarang jam berapa? Ada nggak di sini Pak? Suruh ntar keluar tuh. Habis subuh, suruh biasanya, suruh terus duha. Nah ini makanya manfaatnya banyak. Kita bisa lihat sini. Sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk, kemudian berzikir. Ini bagi yang kalau ibu-ibu mungkin harus dapat izin dari suami. Ya, hati-hati. Ke masjid pun sebetulnya begitu adabnya. Kalau wanita, karena zaman Rasul dilarang wanita ke masjid. Pertama, belum aman. Ya, Islam masih berkembang. Di Madinah Yahudi, kalau di Mekah ada kafir Quraisy, bahaya. Makanya yang sekarang ke masjid ibu-ibu hati-hati. Ya, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh bersolek, menutup aurat, mendapat izin suami, jangan sampai ke masjid mengambil pahala jamaah, kemudian di rumahnya berantakan, tugas-tugas sebagai istri tidak dikerjakan, anak terbengkalai, ya perabotan kotor semua. Nah harus dapat izin suami. Kemudian ada mahram, kalau dia masih muda didampingin. Tapi zaman sekarang kan sudah modern, jangankan ke masjid, pasarnya dibegal, benar nggak? Udah pakai apa yang bebas ke mall. Makanya kalau ada ulama masih kaku melarang wanita ke masjid, kenapa yang ke mall nggak dilarang? Kenapa yang ke pasar nggak dilarang? Kenapa yang antar anak sekolah, jemput sekolah, perempuan sendirian nggak dilarang? Giliran ke masjid dilarang? Karena ada, ya, ada yang melarang itu. Yang penting aman. Kemudian bahkan ulama ya melarang wanita pakai perhiasan, termasuk perhiasan di kaki biasanya. Ya. Jadi kalau masjid itu hati-hati, nanti mengundang apa namanya syahwat. Saya lanjut, duduk kemudian berzikir, yazkurullah hatta tatlu syamsi, sampai terbit matahari. Summa sholat rakaat, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Jadi pahala 2 rakaatnya itu tadi tidak hanya 2 rakaat salat syuruknya, dia dari subuh repetannya jadi salat 3. Salat subuh berjamaah di masjid, zikir kurang lebih dia 1 jam, kemudian dia sholat isra 2 rakaat. Usolli sunat al-isra kalau mau pakai usolli, ya. Karena usolli itu menguatkan. Nanti kemarin udah dibahas, ya, udah dibahas. Kita kemarin membahas sholat itu sampai apa? Sampai takbiratul ihram, sampai takbir bersedekah. Lama memang kalau kita bahas sampai tuntas. Karena selalu keajrin hajjatin, umratin. Jadi bagaikan dia mendapat pahala haji dan umroh. Jadi kalau pengen haji dan umroh gratis, ini kerjakan sholat subuh. Tapi jangan pulang dulu. Ya, habis sholat subuh pulang dulu balik lagi. Itu batal. Jadi memang harus terus. Bahkan dalam hadis, selama wudhunya tidak batal dan malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi malaikat ini turun ketika subuh di apusan. Jadi malaikat lain,
Ya, malaikat bilail dia turun diapusan dengan malaikat nahar. Dan di situ malaikat itu berdoa. Bahkan yang sedekah juga didoakan. Ya, semoga lipat gandakan harta orang yang bersedekah. Ya. Dan satu lagi malaikat semoga celakakan, ya, melaknat orang yang tidak bersedekah. Dia punya harta tapi pelit, tidak bersedekah. Di subuh itu doa malaikat ada dua. Tadi Allah maghfirlahu warhamhu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdoa malaikat, mendapat maghfirah Allah, mendapat rahmat Allah. Dan ajakan saya adalah nanti biasakan sholat sunat yang belum pernah kita kerjakan menjadi tabungan amal kita, meringankan hisab kita, menerangi kubur kita, dan nanti akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat subuh. Mana saya cerita ya kepada. Jadi sholat yang lain juga masih banyak. Ya. Sholat tasbih, sholat wudu. Sholat wudu kenapa? Sholat wudu. Wudu juga ada sholatnya. Habis wudu kita sholat wudu. Kapan? Ya habis wudu aja. Yang senggangnya kalau misalnya nanti kalau di jamaah di masjid takutnya sudah mepet waktunya mau qomat, wudhunya tidak usah. Jadi malam usahakan ya habis wudu sebelum tahajud sholat sunat. Sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat tidak mesti harus setelah kita melakukan sholat dosa besar. Tidak mesti. Ya, karena setiap hari saya yakin manusia pasti berbuat dosa. Ya. Jadi sholat taubat. Seandainya kita meninggal, kita sholat taubat, kemudian kita meninggal wafat di pagi harinya, masya Allah, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Jadi sebelum tidur bahkan atau bangun tidur, sholat taubat. Sholat tahajud 8 rakaat, witir 4 rakaat. Ramadan kan sudah tarawih, apa sholat tahajud lagi? Nggak masalah. Tarawih itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebelum tidur. Ya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa menghidupkan, mendirikan, ada man soma, ada man qoma. Qoma ini berarti dia mendirikan, menghidupkan malam. Ramadan gufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi tarawih juga termasuk yang menggugurkan dosa. Ya, qoma mendirikan, menghidupkan bulan Ramadan. Malamnya tahajud apalagi luar biasa. Ya. Tambah ditambahkan oleh Nabi sempurna. Jadi kita tadi tuh kalau nanti kita sholat subuh kita tutup pertemuan ini, makanya sengaja tadi zikir, tambahkan zikir supaya kita waktunya cukup. Jam berapa Pak nanti subuh? Kalau di sini? Hah? 55. Iya, karena kemarin hari 54. Baik, masih lama kan ya? Minimal ya sudah kurang 5 menit. Saya lanjut materi sholat kemarin sampai di takbiratul ihram. Pak masih kuat ya? Yang ngantuk boleh tidur Pak. Boleh tidur. Ya, Ibu ini sengaja dipilih pada DKM ini Ahad, hari Minggu, ya supaya apa? Tidak terganggu oleh aktivitas kerja. Kalau hari kerja kan mungkin habis subuh langsung siap-siap bekerja. Kalau ini sengaja Ahad, jadi kita taklim, kita dalam rangka zikir juga. Ngaji ini zikir Pak. Ya, kita taklim ini zikir. Jadi ini masuk tadi kategori tadi duduk zikir sebelum sholat isya. Kita lanjut materi setelah takbiratul ihram. Kemarin saya singgung sedikit Allahu Akbar. Jadi usolinya sebelum yang pakai usoli, ya karena Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya untuk menguatkan niat kita supaya kita nanti ketika sholat tidak keder, sholat apa, berapa rakaat, munfarid atau jamaah, adaan atau qodaan, itu kadang-kadang lagi sholat kita bingung, ini sholat apa, berapa rakaat. Nah makanya dikuatkan sebelum sholat dengan usoli. Allahu Akbar. Nah ketika Allahu Akbar,
kita mengkoromahkan itu artinya diseiringkan dengan niat. Jadi niatnya itu adalah perbuatan hati. Niatnya di dalam hati. Jadi sholat zuhur jadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, kemarin dibahas ya, mengangkat tangannya sampai mana? Pak, mazhab Syafi'i sampai mana, Pak? Sampai sebatas telinga. Dalil yang baik kita sudah ungkapkan, termasuk mazhab yang lain juga dalilnya kita sudah ungkapkan. Jadi hadisnya banyak memang, ya. Ada yang sudah ada. Allahu Akbar. Nah, pas turun tangan ini macam-macam nih, ya. Ada yang di antara dada dan pusat, ada yang di atas pusat. Kita yang mana, Pak? Ada yang diputer, ada yang turun langsung tanpa bersedekah, ada. Nah, kita yang mana? Yang di dada apa di bawah dada, antara dada dan pusat. Nah, kalau ini Syekh Albani di atas dada, kita di bawah dada, tapi di atas pusat. Ya. Maliki Hanafi, Maliki juga ada yang begini di pusat, ya. Karena ada juga Maliki yang lurus tangannya, ya, lurus tangannya. Lalu hukum mengangkat tangan apa sih? Wajib apa enggak? Wajib atau sunat? Mengangkat tangan. Sunat. Makanya kenapa mazhab Syafi'i dia menurunkan tangannya lalu maju gitu. Allahu Akbar. Tuh, pernah lihat nggak orang sholat? Allah. Bahkan begini, Allah. Jadi ada yang begini, ada yang begini. Batas telinga, sebatas teling, tapi nggak mesti diukur juga. Dan jadi kita nengok, Allah Akbar. Terus, nggak usah. Ya, ada yang begini langsung. Ya, ini kenapa? Karena memang Maliki, di mazhab Maliki sengaja yang mengingatkan bahwa mengangkat tangan ini tidak wajib. Takbiratul ihramnya wajib, Allahu Akbarnya wajib. Ya, ini yang tidak. Ya, jadi ada juga yang begini. Allah. Nanya, Pak, kalau yang dimakan begitu doang tuh gimana? Ini kalau habis rokok tuh emang rokok begitu doang. Oh, nggak nyampe. Ya, begitu aja itu. Habis rukuk. Allahu Akbar baru rukuk. Jadi takbirnya itu dalam keadaan tegak berdiri. Jadi jangan kita bongkok dulu baru takbir. Ya, jadi jatuhnya kayak tadi. Ya begini jadi tangan Gitu doang. jadi begini. Atau begini doang, nggak ada. Tadi saya bilang di hadisnya cuma ada dua, begini, sedada sama setelinga. Ya. Nah, turunnya macam-macam. Syekh Albani, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya, Hanafi. Hambali juga begini, Bang. Hambali sama kita. Cuman kalau Hambali dia begini, sedada. Ya. Kalau kita setelinga. Ibu-ibu gimana? Begini juga. Jangan, Bu, ngengkang, pada jatuh. Ibu-ibu cukup begini aja, ya. Nah, belum lagi nanti tangannya, posisi lengan tangan. Ada yang begini, Pak. Ya. Ada yang begini. Ada yang begini. Jari telunjuk sama kelingkingnya dilingkarin gitu. Di pergelangan tangan. Kita bagaimana? Kita di lengan. Ya. Jadi begini. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu cukup begini aja. Ya, takbir kayak begini. Ya. Kalau pengen angkat sampai telinga begini. Jangan begini, Bu. Siap. Rapotnya. Gini aja. Nah, ibu begini aja, Bu. Ya, lebih aman. Kalau rokoknya dangkul dari Ruku, ya emang kita belum ke ruku, masih ada. Bagaimana dari dangkul gimana? Nanti jatuhnya kita lebih ke bawah. Makanya ruku, patokannya adalah lutut. Yang kita tekan, yang kita pegang, bahkan kita tekan adalah lutut. Ya, lutut. Iya, ada megang betis soalnya. Makanya nanti saya bilang ada level ibadah tadi baru level 2. Level 3 itu kita sudah memaknai ibadah kita setiap gerakan kita. Bahkan lutut bisa menyehatkan kita dari ruku.
Ya, rokaat itu diambil dari ruku diambil dari rokaat. Ya, tuh ditekan. Kalau dia ke bawah, Pak, megangnya jatuhnya kita lebih bawah. Sedangkan ruku yang benar adalah semakin kita tekan semakin rata. Ya, patokannya lurus kayak papan. Ketika kita simpan bejana, kita simpan gelas, misalnya lagi puasa gelas, itu ada airnya nggak tumpah, kira-kira begitu. Disimpan di atas punggungnya. Wah, ada lewat dari lutut ke bawah, atau jangan kurang di atas lutut. Kalau di atas lutut malah nanti lebih tinggi. Kalau disimpan gelas pasti melorot, atau disimpan bola pasti jatuh. Ini kalau di atas. Kalau di bawah, makanya kita pas lutut ditekan. Biar tangan kita yang bengkok, bukan lutut kita yang bengkok. Jadi siku kita yang bengkok, sambil tekan bengkok. Kalau nggak bengkok agak ribet, Pak. Jadi bengkok nggak apa-apa. Yang penting lututnya nggak begini. Ya. ada yang pegang betis. Itu kembali ke niat. Ke niat tadi jadi macam Syafi'i, muqaranah, seiringan dengan apa tadi? Dengan takbiratul ihram. Makanya santri-santri atau anak-anak yang masih muda SMA misalnya dulu saya lihat ya di masjid berapa kali Pak takbir? Allah. Kayak belum mantap, belum corona, belum barang dunia. Musolinya udah. Balik lagi dulu. Kamu kan 3 kali. Mantap ya sholat. Setelah sholat, ini imam udah selesai baca surat Pak, mau ruku. Dia ulangi lagi. Mungkin dia ngelamun lagi kali. Allah, ada apa yang gitu? Dan ini belum lama saya lihat di satu masjid. Ya, belum lama. Dan ini orang dewasa, bukan anak-anak. Itu kan sudah ngapain? Udah sholat Pak, imam mau ruku, dia ulangi lagi batal. Allah, ada yang lama banget. Padahal tidak ada jeda. Dalam hadis itu nggak ada jeda, jadi langsung. Maka kita niat pun seiringan aja dengan takbir. Jangan takbir lama. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Takbirnya mantap tapi bacaannya cepet. Sama aja bohong Pak. Yang terawih begini. Oleh, kadang-kadang kaget kalau orang kami juga. Kita lanjut takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram apa Pak? Baca apa? Udah kelar nih takbiratul ihram nih. Baca apa? Sholat pada umumnya. Sholat sunat, sholat wajib. Setelah takbiratul ihram baca iftitah atau istiftah. Ya. Ada berapa bacaannya? Atau bacanya yang bagaimana biasanya Pak? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi wa ta'ala ini baca dan seterusnya. Pernah baca yang lain? Pernah baca yang lain nggak selain Allahu Akbar kabiro? Karena Rasulullah baca lain-lain Pak. Dari riwayat Aisyah ketika sholat malam beda gitu bacaannya. Kita mau udah itu aja seumur umur ya. Iya, karena tahunnya itu diajarinnya itu ya nggak apa-apa. Orang hukumnya sunat dan itu ada dasarnya, ada hadisnya, boleh. Tapi boleh nggak kita naikin level kita? Boleh. Karena Rasulullah SAW sesuai situasi, sesuai kondisi membacanya. Nah, ini. Hukumnya dulu. Hukum membaca iftitah. Mazhab Maliki makruh. Jadi nggak dibaca Pak. Malah kalau dibaca makruh. Makruh itu kalau dikerjakan dibenci oleh Allah, tidak dikerjakan lebih baik kalau dapat pahala. Itu menurut mazhab Maliki. Kenapa? Karena hadisnya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar mengawali sholat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung baca Fatihah. Oh nggak baca Bismillah, ntar kita bahas. Jadi banyak yang Bismillahnya tidak dibaca, termasuk di Mekah dan di Madinah. Jadi Bismillahnya disyirkan, yang tidak dijaharkan. Nah, tapi
Tapi saya salut dengan ulama besar, ulama Haramain, ya, Abdurrahman Sudais. Ketika datang ke Istiqlal, dia imam besar Masjidil Haram Mekah, penasehat Raja Salman, penasehat raja, bahkan dari sebelum Raja Salman dulu menjadi penasehat. Ya. Datang ke Istiqlal, rakaat pertama dijaharkan pula. Padahal belum pernah ketika di Mekah, di Madinah belum pernah dibaca, belum pernah dizaharkan Bismillah. Tapi ketika di Istiqlal dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca. Tapi rakaat kedua tidak dibaca. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan toleransi, Pak. Jadi memang ulama mazhab ini kan guru dan murid sebetulnya. Ya, Hanafi, Maliki punya murid Imam Syafi'i, Syafi'i murid Hambali, Kenapa murid dan guru beda-beda? Ya inilah, ya, guru dan murid aja beda-beda, apalagi kita yang jauh dari negara, jauh dari tempat tinggal. Ya, gurunya udah turunan ke berapa? Pasti beda. Ya, hadisnya kan banyak. Nah, itu dibaca. Jadi tidak ada pertengkaran yang baca bismillah dengan yang tidak. Kalau gara-gara bismillah, kalau gara-gara Allahu Akbar kabirnya beda, gara-gara usholi kita bertengkar, nanti yang tepuk tangan yang masuk, yang nggak sholat, yang sholat aja pada berantem, ini gua. Iya. Jadi kita yakini, kita lakukan yang kita yakini, ya. Karena semuanya ada dalilnya. Kita lanjut. Jadi makruh kata Imam Malik. Kata jumhur ulama itu mayoritas ulama sunat hukumnya ya membaca, cuman bacaannya lain. Ada yang membaca menurut mazhab Hanafi dan Hambali, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmaka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada ya. Ada lagi. Nah, kita sebetulnya hadis yang kita pakai adalah wajhatu wajhiyah. Awalnya adalah wajhatu wajhiyah. Terus digabung lagi dengan hadis yang lain, ya. Hadis yang lain ada yang mengawali dengan Allahu Akbar kabiro. Awalnya Rasulullah nggak pernah baca itu, ya. Sahabat juga nggak pernah. Tapi Ibnu Umar semenjak ada sahabat, jadi sahabat ini sholat, dia datang masuk dalam barisan masih ternganga napasnya, gitu ya. Kemudian dia membaca, ya, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus dan seterusnya itu didengar oleh Nabi. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca itu? Membaca kalimat Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Saya, wahai Rasulullah, kata sahabat. Jadi kata Rasul, aku tadi merasa takjub dengan kalimat itu. Ya, dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Jadi kata Nabi, malaikat ini membuka pintu langit itu terbuka dengan bacaan itu. Dan ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Ya. Ibnu Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu. Jadi Ibnu Umar aja terus membaca doa iftitahnya Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar kabir. Kalau ada yang baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, Allahumma naqqini minal khataaya kama salabiyat minal nasi, Allahumma ighsilni bil ma'i wasalni wal barad. Ada yang baca kayak gitu, Pak? Belum. Itu boleh juga itu dibaca. Gitu. Nah, itu doa permohonan ampun. Ya, kita minta dibersihkan seperti membersihin pakaian dari najis dengan air dan salju. Kan kayak gitu. Nah, itu if kita. Pak, jam berapa? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya, lanjut Pak, tangguh. Habis iftitah, kemudian baca apa, Pak? Habis istiftah, Allah Akbar, baca Al-Fatihah.
Tadi sudah dibahas, ada yang baca bismillah dijaharkan, ada yang tidak. Ada yang ketika baca surat doang, baca ayat. Nah, kalau saya ayat yang tidak dari awal itu bismillahnya tidak dibaca. Tapi kalau surat yang dari awal bismillahnya dibaca, dijaharkan. Nah, dijaharkan, dikeraskan. Kemudian pertanyaannya lagi, baca ta'awudz enggak? Ta'awudz sebelum baca Fatihah. Hah? Baca. Bacanya di Fatihah rakaat pertama atau setiap rakaat? Hah? Mazhab Syafi'i setiap rakaat sebelum Fatihah cuma disyirkan ta'awudznya. Bismillahnya dijaharkan. Ya, bismillahnya dijaharkan. Tapi kalau makmum apakah dijaharkan? Kalau jadi makmum dalam sholat yang malam, misalnya maghrib dan isya, jadi sholatnya pakai keras bacaannya. Nah, makmumnya tidak perlu menjaharkan, ya, karena qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum. Tapi ini berselisih, ikhtilaf ulama. Ada yang tidak perlu membaca Fatihah, ya, Fatihah yang nggak perlu, karena tadi dalilnya. Kalau Syafi'i tetap harus membaca, karena apa? Dalilnya adalah la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat atau tidak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka kita baca. Belum lagi nanti membacanya kapan? Apakah bareng sama imam? Kalau lagi sholatnya yang dijaharkan, seperti bacaan imam sholat isya, sholat maghrib, keras kan? Nah, kita bacanya di mana? Ya, bacanya bareng atau gimana, Pak? Di waktu imam baca surah. Di waktu imam baca surah. Terus kita nggak dengerin imam baca surah. Kalau imam salah, siapa yang benerin? Di Masjid Nabawi, di masjid Harumain, ya, Mekah, Madinah, itu barisan di belakang imam, Pak, itu hafiz semua. Dia memang imam semua di belakangnya, ya. Jadi seandainya imam utama batal, diganti semua. Seandainya imam salah baca, Abdurrahman Subais saja pernah salah baca, dibenerin sama imam yang di belakang, sama jamaah makmum yang di belakang, karena dia memang jabatannya imam juga. Ustaz, udah masuk surah. Oh, udah masuk suruh. Oke, baik. Nah, Mak, kita tutup. Jadi kita baca, bagusnya imam itu membaca Fatihah di jeda setiap ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Makmum baca gitu. Ar-Rahmanir Rahim, tidak, makmum baca. Bagusnya seperti itu. Jadi bacaan imam itu kita dengerin. Kalau bacaan imam salah, kita bisa betulin, ya. Atau setelah imam selesai membaca waladdallin amin, itu baca tetap dulu. Kita baca itu situ. Jadi bagusnya memang imam itu membaca setelah waladdallin amin, jangan langsung membaca surah. Ada jeda buat kita membaca. Itu yang di mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain ada yang tidak perlu membaca Fatihah. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin muhadirat, alhamdulillah sampai Al-Fatihah, meskipun mungkin nanti masih banyak pertanyaan. Boleh juga sih bertanya, tapi tadi sudah interaktif, tanggap itu dan jawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala zikir, sholat berjamaah, kemudian pahala syuruk, yaitu pahala haji dan umroh. Kita bersama-sama, yang belum batal kita sholat syuruk, minimal 10 ribu sekali, ya. Belum nanti ada sholat wudhu, sholat tasbih, bahkan ada sholat yang tanpa sebab, ya, itu tidak juga, ya, kita coba nanti. Ini untuk satu berjamaah. Sendiri Bapak Ibu, ya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq.